Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati, NPM 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh, terdapat perbedaan haji dan umroh terkait rukun kedua ibadah tersebut. Rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf sa'i, dan memotong rambut. Sementara dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lain sama, yaitu niat ihram, tawaf sa'i, dan memotong rambut. Dan ibadah haji bersifat wajib, sedangkan umroh bersifat sunnah. Pengertian haji secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab, al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu, atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah, tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lainnya. Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan keriduannya. Macam-macam haji dan cara melaksanakannya. Haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus. Haji ifrad dapat dilakukan dengan cara menyendirikan haji dan umrah, dan dalam hal ini yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai pakaian ihram dari miqat, seseorang yang melakukan haji ifrad itu berniat melakukan haji dengan lafal labbaika bihajj. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji. Jika telah selesai melakukan haji, ia berniat lagi untuk umroh jika ia ingin melaksanakannya pada tahun itu juga. B. Haji tamatu. Secara bahasa, tamatu berarti bersenang-senang. Dalam konteks haji tamatu diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umroh di bulan-bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umroh tersebut. Dinamakan haji tamatu karena melakukan dua ibadah haji dan umroh di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu. Caranya ialah melakukan ihram untuk umroh dari miqat dengan niat labbaika bi umroh. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat umroh. Kemudian ke Makkah melakukan tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, dan mencabut pakaian ihram dan memakai pakaian yang biasa. Dengan demikian ia sudah bebas memakai pakaian biasa sampai tiba waktunya melaksanakan ibadah haji. Setelah waktu haji tiba, ia melakukan ihram untuk haji dan melakukan semua ketentuan-ketentuan haji sampai selesai. Sampai di sini berarti kedua ibadah tersebut telah selesai dilakukan secara sendiri-sendiri. C. Haji Qiron. Qiron dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, Qiron diartikan sebagai haji dan umroh yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labbaika bihajj wa umroh. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umroh. Sejak ihram dari miqat, ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umroh selesai ditunaikan atau sampai tahallul dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar jumroh ke Aqabah. Hikmah haji ditarik garis besarnya maka dapat disimpulkan kepada dua macam, hikmah yang berkaitan dengan keagamaan dan hikmah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Adapun hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah sebagai berikut. 1. Menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. 2. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan baik berupa patung-patung, binatang, bulan, matahari serta juga segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak. 4. Mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, dan menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Dari segi sosial kemasyarakatan, hikmah ibadah haji antara lain ialah 1.
Ketika memulai ibadah haji dengan ihram di miqat, pakaian biasa ditinggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. 2. Ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Ketiga, mempererat tali ukhuwah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. 4. Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Mekah untuk haji. Kelima, ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Syarat-syarat haji, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya haji sebagai berikut. 1. Maksudnya A. Islam. Haji adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibadah ini memerlukan niat sebagai pernyataan keikhlasan hati melaksanakan perintah Allah. B. Balik. Balik merupakan syarat bagi seseorang untuk dipikulkan ke pundaknya beban hukum. Taklif. Perintah haji hanya dibebankan kepada orang-orang yang balik. C. Berakal. Kedudukan akal dalam taklif tidak berbeda dengan kedudukan balik. Taklif tidak diberikan kepada orang yang tidak berakal. Karena dengan akal seseorang dapat melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran. D. Merdeka. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib haji adalah orang yang merdeka, hamba sahaya tidak diwajibkan melakukan ibadah tersebut. Memiliki kemampuan istita'ah. Salah satu syarat wajib haji ialah adanya kemampuan berpergian ke Baitullah. Istita'ah amaniyah adalah adanya keamanan sekitar jalan yang dilalui oleh jamaah untuk mencapai kota ke Mekah dan demikian halnya kota Mekah sebagai lokasi yang menjadi tempat melaksanakan ibadah haji tersebut. Rukun haji, berikut ini akan dijelaskan secara ringkas keempat rukun haji dimaksud. A. Ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umroh. Disebut ihram karena dengan terjadinya niat itu, seseorang telah masuk pada keadaan di mana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan. B. Tawaf. Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf diartikan sebagai salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan, mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran. C. Sa'i antara Safa dan Marwah. Dalam bahasa Arab, sa'i diartikan dengan berjalan masya. Dalam konteks haji, sa'i diartikan dengan berjalan yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali pula. Sa'i dilakukan sampai 7 kali. D. Wukuf di Arafah. Ulama sepakat mengatakan bahwa wukuf di padang Arafah adalah salah satu rukun haji yang apabila tinggal di Arafah tidak sah. Dan dimaksud dengan wukuf adalah kehadiran seseorang jamaah haji dan adanya dia di padang Arafah, baik dalam keadaan suci, haid, nifas maupun dalam keadaan junub. Syarat-syarat syai. A. Syai dilakukan setelah selesai melaksanakan tawaf yang sah menurut syai Islam, sehingga antara pelaksanaan tawaf dan syai berkesinambungan, tidak diselingi dengan akuf di Arafah. B. Syai dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. C. Syai dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa ke Marwah dan diakhiri di Marwah. Artinya 4 kali di Safa dan 4 kali pula di Marwah. D. Seluruh perjalanan sa'i dilakukan secara sempurna, tidak boleh ada yang kurang meskipun hanya selangkah. Sunnah sa'i. A. Berdoa natar Safa dan Marwah. B. Suci dari hadas dan najis. C. Dalam keadaan menutup aurat. D. Berjalan dalam keadaan tenang dan tidak mengganggu orang lain. E. Berjalan kaki bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu boleh berkendaraan.
F. Dilakukan secara berkesinambungan, tidak diselingi dengan kegiatan lain kecuali dilakukan sholat berjamaah. Jika dilakukan sholat berjamaah, maka sisa sainya dilanjutkan setelah sholat. Bagi jamaah laki-laki disunahkan berlari-lari kecil antara dua tonggak hijau yang terdapat di dalam mas'af. Wajib haji yang dimaksud di sini adalah sesuai yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji dan apabila ditinggalkan haji, wajib membayar dam. Ahli fikih mazhab Hanafi menetapkan 5 macam wajib haji sebagai berikut: A. Sa'i, B. Wukuf di Musdalifah, C. Melontar jumroh, D. Bercukur atau bergunting, E. Tawaf wada. Penulis dalam hal ini menetapkan kelima macam ini sebagai wajib haji dan masing-masing akan dikemukakan secara ringkas pada bagian berikut ini. 1. Bermalam di Musdalifah. Musdalifah adalah nama daerah yang terletak antara Arafah dan Mina. Sebelum seseorang sampai di Mina, lebih dahulu singgah atau bisa disebut bermalam di Musdalifah. Yang dimaksud bermalam di Musdalifah ialah berhenti walaupun hanya sebentar. Diam sebentar, duduk sebentar, atau berjalan. Kewajiban bermalam di Musdalifah dapat dipenuhi dengan kehadiran dan istirahat sebentar di Musdalifah. 2. Bermalam di Mina. Mina adalah salah satu daerah yang terletak di sebelah timur Mekah dan jauhnya dari Arafah melalui Musdalifah lebih kurang 20 km. 3. Melempar jumroh. Melempar jumroh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah yang dimulai dengan melontar jumroh akobah atau jumroh kubroh. 4. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf selamat tinggal. Tawaf ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang hendak keluar meninggalkan kota Mekah kembali ke tanah airnya. Caranya sama dengan tawaf kudum dan ifadah. 5. Bercukur atau bergunting rambut. Kebanyakan ulama menetapkan bercukur atau bergunting ini sebagai wajib haji, meskipun fuqaha dari kalangan Syafi'iyah menetapkannya sebagai rukun haji. Sunnah haji. A. Menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Jika mungkin, melakukannya setiap putaran ketujuh. B. Berjalan kaki jika mampu. Jika tidak mampu, disebabkan ada uzur, boleh dengan kendaraan. C. Al-ittiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan. D. Meniatkan tawaf jika yang dilakukan itu tawaf kudum, wada, dan tatawu. Bisa disebut sunnah karena tawaf itu memerlukan niat. E. Pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat dan pada putaran berikutnya berjalan secara biasa. Yang membatalkan haji, pada prinsipnya yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahihan rukun-rukun dimaksud. Apabila melanggar salah satu rukun haji, maka hajinya batal. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Selain meninggalkan rukun, haji menjadi batal karena suami istri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami istri ini diwajibkan membayar kafarat sebagai berikut. 1. Menyembelih seekor unta atau sapi. 2. Menyelesaikan haji yang batal itu. 3. Mengulangi haji pada tahun berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.